Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Materi kita pada hari ini tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Indonesia terkenal dengan keberagaman penduduknya. Bukan hanya terkenal dengan kekayaan alamnya saja yang melimpah, akan tetapi keberagaman penduduknya menjadi daya tarik tersendiri, di mana di setiap pulau atau wilayah terdapat keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan golongan. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia, anak-anak bisa melihatnya di atlas ataupun di internet. Suku bangsa itu apa sih, Kak? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Lalu, di negara kita ini ada berapa suku bangsa? Di Indonesia, banyak sekali suku bangsa. Ayo simak penjelasan kakak berikut ini. Persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah maupun besaran populasinya, setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Kelompok suku bangsa di Indonesia tersebar di Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Contoh suku-suku yang ada di Pulau Jawa, misalnya suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Cirebon, suku Osing, suku Baduy, suku Betawi, dan lain sebagainya. Kalau yang ada di Pulau Sumatera, misalnya suku Aceh, suku Gayo, suku Melayu, suku Batak, suku Nias, suku Mentawai, suku Minangkabau, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ada di Pulau Kalimantan, misalnya suku Dayak, suku Kutai, suku Pasir, suku Bajau, suku Banjar, suku Melayu, suku Tidung, dan lain sebagainya. Kalau yang ada di Pulau Sulawesi, misalnya ada suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, suku Bentong, suku Duri, dan suku Kajang. Kalau suku-suku yang ada di Pulau Papua, misalnya ada suku Asmat, suku Amungme, suku Dani, suku Arfa, suku Karawai, suku Muyu, suku Huli, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara, misalnya suku Bima, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Alor, suku Ende, suku Rote, suku Dompu, dan juga sebagainya. Kalau yang ada di Kepulauan Maluku, misalnya suku Seram, suku Banda, suku Buru, suku Ambon, suku Tidore, suku Ternate, suku Furu-Furu, dan lain sebagainya. Lalu, suku yang ada di Pulau Bali, yaitu adalah suku Bali dan juga suku Nyamaselam. Sekarang kita akan mengingat kembali pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut. Perbuatan-perbuatan yang dapat diterapkan antara lain: 1. Menghormati antar pemeluk agama. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah meyakini dan mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Perbuatan-perbuatan yang dapat diterapkan antara lain: 1.
mengembangkan rasa cinta kasih terhadap sesama. 2. Berani membela kebenaran. 3. Melakukan kegiatan kemanusiaan. 4. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan-perbuatan yang dapat diterapkan antara lain: 1. Menerapkan sikap cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara. 3. Pengakuan terhadap semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah setiap warga negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Perbuatan-perbuatan yang dapat diterapkan antara lain: 1. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. 2. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjamin setiap warga negara diperlakukan adil dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Perbuatan-perbuatan yang dapat diterapkan antara lain: 1. Menghindari sikap boros dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menghargai orang lain. Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan di Indonesia tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Kebudayaan bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam kebudayaan daerah seperti upacara adat, kesenian daerah, rumah adat, pakaian adat, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1. Keadaan geografis. 2. Pengaruh kebudayaan asing. 3. Kondisi iklim dan alam yang berbeda. 4. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Demikian materi pembelajaran hari ini. Salam sehat.